biasa. Hari ini kita beribadah kembali di bulan November. Penuh sukacita, semuanya semangat dan harus sehat. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan satu pujian, Bapa datang padamu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam istirahat kami semalam dan pagi ini Tuhan Kau sudah mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk kembali beribadah dari mulai PG, TK, SD. Kau sudah mengumpulkan kami walaupun lewat online Tuhan, kami percaya ini semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana? Ada sukacita? Tentunya ada. Kita teruskan dengan pujian Sungai Sukacitamu. Yes, anggur sukacitamu.
semangat. Kita lanjutkan dengan pujian Jangan Lelah. Ayo semuanya semangat. Tetap semangat ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, mengutus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, terus bekerja dengan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kalian sudah lelah? Sudah lelah ya dia? Belum. Kita masih semangat Jator. Kita masih semangat dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pokoknya firman Tuhan, sebelumnya kita akan pujikan Yang satu pujian. Lingkupiku. Dengan sayapmu
kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak duduk dengan tenang, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan telinga kami agar kami mengerti. Kami juga rindu untuk melakukan menjadi pelaku firman di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu action. Hari ini hari Minggu, saatnya kita ibadah lagi. Ya walaupun di rumah sih, tapi asik dong. Kita bisa ibadah secara online. Ketemu sama kakak sekolah minggu lagi. Memuji Tuhan lagi. Aduh, ini perut nih, sudah nih. Happy-nya, ya, happy, ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ngantuk. Bangun pagi maunya nonton TV, tapi harus online, ibadah online lagi. Males mendingan nonton TV. Mika, ayo nak, ini sekolah minggu loh. Apa sih nenek ini? Mengganggu terus. Loh, ini sudah waktunya sekolah minggu. Males Ayo kita mau beri waktu yang terbaik untuk Tuhan. Harus taat nak. Ayo sayang, kita dengarkan firman Tuhan dulu. Sebentar ya, sebentar dong ya. Aku nggak mau lama-lama. Pokoknya sebentar. Iya, ayo ya, harus taat ya. Nenek janji ya sebentar. Janji. Ayo. Nah, tadi ada 2 jenis anak di dalam cerita. Ada Mika dan ada Niko. Kalau Mika itu anaknya rajin, ya. Kalau Niko itu ternyata dia anak yang malas beribadah. Nah, anak-anak termasuk yang mana? Yang rajin seperti Mika atau yang malas beribadah seperti Niko? Nah, kita akan baca dulu Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Kakak-kakak SD yang sudah bisa membaca, ayo kita baca bersama-sama ya. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Nah, firman Tuhan sendiri yang bilang kalau kita harus rajin beribadah. Tidak boleh kita menghindari persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, kita saat ini kan tidak bisa ibadah di gereja. Anak-anak sekolah minggu tidak bisa beribadah bertemu dengan teman-teman di gereja. Juga di sekolah biasanya ada ibadah Sabtu, kita bisa beribadah dengan teman-teman, dengan guru-guru. Sekarang tidak bisa bersama-sama, tetapi ada penggantinya kan?
kita masih tetap bisa beribadah secara online, secara daring. Nah, apakah kita sama rajinnya ketika dulu masih bisa beribadah bersama, ataukah kita malah semakin malas? Apa itu ibadah online? Apa itu ibadah daring? Gak seru, gak asik, gak bertemu dengan teman-teman. Apakah seperti itu? Wah, mau ibadah online, mau ibadah secara langsung, nah kita harus tetap rajin. Kenapa? Karena kita tuh loh beribadah kepada Tuhan Yesus. Kepada siapa? Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus beribadah, ya, harus berdoa, harus apa lagi? Mendengarkan firman Tuhan supaya kita semakin bertumbuh. Coba bayangkan, kalau kita malas ibadah, kita tidak pernah dengarkan firman Tuhan, apalagi kita tidak pernah berdoa, apakah kita bisa dekat dengan Tuhan? Ya tidak bisa. Nah, berarti kita harus rajin beribadah. Nah, seperti Niko tadi, kalau kita beribadah itu ada saja godaan dari iblis, ya. Biasanya kita mau beribadah di hari Minggu, ya, itu banyak acara TV yang bagus, ya. Ada banyak acara TV favorit kita. Nah, kira-kira kita pilih mana dulu ya? Apakah kita pilih nonton TV dulu, atau kita pilih ibadah dulu? Atau mungkin kita diajak pergi sama om tante kita, atau mungkin kita diajak main sama teman-teman di rumah. Mana yang harus kita dahulukan? Tentu saja kita harus mendahulukan Tuhan Yesus. Iya, kita beribadah dulu, kita berdoa dulu. Nah, baru nanti kalau sudah selesai beribadah, kita nonton TV, kita bermain, kita pergi dengan keluarga kita, ya. Nah, mungkin ada juga nih ya, karena kita sedang ibadahnya online, ya, mungkin kita cuman lihat layar ini, kita diam saja. Ada yang seperti itu, padahal bu guru, terus kakak sekolah minggu sudah bilang, ayo anak-anak kita memuji Tuhan, tetapi anak-anak diam saja seperti patung. Apakah ada yang seperti itu? Wah, ingat, kita beribadah itu dilihat oleh Tuhan, bukan manusia, ya. Ketika kita memuji Tuhan, ya memuji Tuhan. Ketika kita berdoa, dipimpin doa oleh kakak sekolah minggu, oleh bu guru, di video, di YouTube. Nah, kita juga berdoa, berdoanya kepada Tuhan, tidak main yang lain, tidak malah diam saja, tidak malah nonton TV, ya. Jadi anak-anak harus tahu, sekalipun kita beribadah secara online melalui YouTube, melalui Zoom mungkin, atau melalui video, tetapi ketika kita beribadah, itu artinya kita bersekutu dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Iya, kita harus menghormati Tuhan. Ibadah tidak boleh main-main. Ibadah tidak boleh sesukanya sendiri. Harus menghormati, ya, supaya kita bisa dekat dengan kita, ya, kita bisa dekat dengan Tuhan. Oke? Nah, tugas anak-anak juga mengingatkan teman-teman kita yang mungkin
malas ibadah. Atau mungkin orang tua kita ingatkan mama papa kita, ayo ma kita berdoa bersama, ayo pak kita ibadah bersama di rumah. Nah, mari kita ingatkan orang-orang di sekitar kita supaya kita dan orang-orang di sekitar kita bisa semakin dekat dengan Tuhan, sekalipun tidak bisa ke gereja, tapi kita tetap bisa beribadah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, mari kita berdoa setelah mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menyertai kami pada ibadah hari ini. Kami bersyukur semoga apa yang kami telah kerjakan berkenan padamu. Jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabdamu. Ya Bapa, berilah rahmat dan kasih-Mu kepada semua keluarga besar Gereja Kristen Baptis Peniel yang menaungi sekolah kami, dan juga kepada Bapak Pendeta kami sekeluarga, Bapak Bambang sekeluarga, Ibu Titik sekeluarga, serta Bapak Ibu guru semua dan anak-anakku sekalian dari PG, TK, SD. Berilah karunia kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa selalu berada dalam lindungan Allah, sehingga mereka selalu bijaksana, adil, dan setia dalam melayani warganya demi kesejahteraan bersama. Bagi negara ini yang sedang terkena wabah penyakit virus corona, semoga cepat berakhir dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Bagi anak didik kami dari PG, TK, dan SD, berilah akal budi yang tegas atau cemerlang, sehingga dapat berpikir dengan cerdas dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bagi wali murid kami yang sedang dalam kesulitan pekerjaan, berilah pekerjaan dan rezeki yang melimpah, supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Doa yang kurang sempurna ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.